Siapa yang hari ini dikasih Tuhan? Saya. Saya siapa yang sepanjang minggu ini disayang sama Tuhan? Saya. Amin. Amin. Berarti hari seminggu ini tidak ada keluh kesah. Amin. Amin. Rasa bersyukur terus. Amin. Yes. Aminnya nggak berat ya? Amin. Ya, kenapa? Kalau kita mengalami hal buruk sekalipun, tapi ketika kita fokus ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk dan Dia akan mengubah hal buruk itu menjadi hal baik, kita nggak akan terpengaruh dengan apapun juga kondisi itu. Amin. Amin. Bahkan kita menguasai kondisi buruk itu, memenangkan kondisi apapun juga, dan damai sejahtera sukacita tetap ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Hari ini sebenarnya mau lanjut bab ya, tetapi kemarin saya digerakkan sama Tuhan mengenai di surga ya, kehidupan berkelimpahan yang di surga itu ya ada dan dinyatakan untuk siapa? Untuk semua orang atau cuma untuk kita atau anak-anaknya? Anak-anaknya. Anak-anaknya. Nah, makanya ini harus difokuskan kembali. Karena apa? Karena kita bisa menikmati semua kelimpahan surga itu ketika kita sadar tentang siapa identitas diri kita yang benar. Amin. Amin. Ya, makanya hari ini tidak lanjut, tetapi hari ini saya kasih tema anak hidup berkelimpahan. Siapa yang hari ini anak Tuhan? Saya. Siapa yang hari ini mengaku dirinya anak Tuhan? Saya. Siapa yang hari ini percaya bahwa dirinya anak Tuhan? Ini. Haleluya. Yang mantap ya. Jadi gila, mantapnya kita sebagai anak itu gini. Suatu saat misalkan ya kita ini di jalan ya, terus kita mengalami segala sesuatu. Kalau misalkan kita ditanya, "Kowe anak sapa nih?" "Aku anak ibu bapak ini." Pak Samuel misalkan, ya kan? "Wah, aku anaknya Mas Yudi." Mantap. Ya. Terus misalkan, "Oleh bapakmu luar biasa ya, kok bisa melakukan ini?" "Oh, bapakku kok," ya kan? Itu mantap disebut. Itu kita ini menyatakan, mengakui kita sebagai anak bapak ini mantap gitu. Karena apa? Kita ngerti banget bapak kita ini wis nggak lo bandingin gitu. Ya bisa dibandingkan dengan apapun juga. Ya, dengan masalah apapun, dengan pergumulan apapun nggak bisa. Ya. Nah, mulai kita di sini tentang kelimpahan dulu, ya. Tentang kelimpahan itu apa? Jadi seorang anak itu seperti ini. Ketika dia bermain-main sepanjang hari, ya, waktu itu pernah ini kesaksian aja anakku ya. Yusuf itu waktu masih kecil, belum sekolah, mungkin usianya masih 4 tahun. Diajak sama, ketika dulu di Jogja itu suka ngumpul rame-rame dengan banyak anak-anak muda, ya toh, dari beberapa gereja denominasi, ya kan? Nah, Yusuf kalau beberapa hari sekali itu diajak mereka, "Mas, anakmu tak ajak ya, nang di Oslo, tenang, nggak tahu apa, ke Kali Kuning, ya toh, ke Kali Kuning, daerah Ungaran, dekat Kaliurang sana. Di situ ada tempat renang, ada sungai untuk berenang, dan bukan kolam renang, sungai, ya kan? Nah, ketika pulang dari situ, Yusuf itu begitu antusiasnya, wah, asik loh Pak, ya kan? Di sana tuh aku bisa renang, aku bisa naik turun tebing, ya kan? Sampai mereka anakmu lah biasa Mas, ya kan? Sampai penduduk aja ya. Nggak ada sopa tuh kok kuat, nggak kesel naik turun tebing, nggak kesel. Nah, itu pengalaman itu adalah bagi Yusuf, bagi anakku, itu suatu kelimpahan, suatu pengalaman yang sampai hari ini pasti dia ingat, suatu yang berharga sekali. Nah, itu kelimpahan itu seperti itu. Kelimpahan itu suatu pengalaman, suatu penyediaan, sesuatu yang membuat kita ini sukacita, yang membuat kita exciting luar biasa, ya. Dan itu dia alami bukan karena dia sengaja, bukan karena dia usaha, enggak. Dia ngalami itu karena apa? Dia ngerti, oh aku ini anak kecil, tapi aku bisa mengalami itu semua. Dan nggak semua temanku ngalami itu. Amin.
Nah, kita bisa bayangkan kelimpahan itu seperti itu. Dari sisi pola pikir seorang anak. Ya. Jadi suatu hari yang indah, suatu kehidupan yang indah, kita bersama dengan Bapak kita. Gitu. Nah, jadi kelimpahan ini bukan bicara tentang kepemilikan. Dunia mengajarkan seperti itu. Dunia mengajarkan, oh kamu melimpah, kamu kaya karena kamu punya emas, kamu punya uang, kamu punya deposito, ya, kamu punya rumah, kamu punya kebun, ya, kamu punya ternak. Hanya dunia mengajarkan oh itu kelimpahan. Tetapi kelimpahan yang surga ajarkan adalah suatu hubungan. Amin. Amin. Suatu hubungan itu kelimpahan. Ya. Suatu hubungan dengan siapa kita berrelasi, punya ikatan, punya hubungan, dan sebagai apa? Ya. Nah, kerajaan Allah ya diterima seperti anak kecil. Itu yang Tuhan mau. Lukas 18 ayat 17. Lukas 18 ayat 17. Coba dibaca. Lukas 18 ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Amin. Aku berkata padamu, ini pedoman nih ya dari Tuhan Yesus sendiri. Sesungguhnya barang siapapun ya tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi kalau ini ada kerajaan Allah, ada pintu, kita di sini kita nggak bisa masuk kalau kita tidak seperti seorang anak kecil itu, tidak seperti anak dan bukan anak itu nggak bisa masuk. Amin. Amin. Ya, nah itu. Jadi harus disadari dulu, ini akan membuat pola penyembahan kita, pola doa kita akan berubah kalau kita mengetahui ini semua. Ya. Nah, bagaimana sih cara anak melihat suatu kehidupan seperti apa? Ya. Anak hidup dari percaya. Amin. Bukan kontrol, bukan diarahkan, bukan suatu aku harus mengendalikan diriku nih, aku harus berbuat seperti ini, aku harus gini. Enggak, anak enggak berpikir seperti itu, tapi seorang anak itu percaya, wes aku digandeng nang ngene manut. Aku diarahkan kemana ikut, karena dia percaya. Aku disuruh apa, aku ikut. Aku disuruh makan, ikut. Enggak disuruh makan, aku nangis. Ya memang, gak apa-apa, itu anak, ya kan? Itu anak. Tapi puji Tuhan kalau baik, Bapak kita selalu mencukupi semua kebutuhan anaknya. Amin. Amin. Nah, seperti itu. Jadi anak ini merasa aman karena tahu siapa bapaknya. Gitu. Ya. Kalau kita ngerti bapak kita ini seperti apa, bapak kita yang penuh dengan kasih, bapak kita yang penuh dengan kekayaan, kelimpahan, dan kita terhubung dengan Bapa itu, kita nggak akan merasa nggak aman. Ya, kita merasa aman dengan orang tua kita. Ya, jadi iman sejati lahir dari percaya pada Bapa itu sendiri. Ya, Roma 8 ayat 15. Ya, kita Roma 8 ayat 15. Tadi kita bisa masuk ke surga kalau kita seperti anak kecil. Ya, Roma 8 ayat 15 ditegaskan lagi. Silakan baca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Amin. Jadi itu syaratnya tadi, kita harus bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita seperti anak kecil, ya kan? Tapi anak kecil yang tidak dibuat-buat, gitu. Tidak dibuat-buat. Tapi kita dibikin memang benar-benar kita ini anak, gitu. Di Roma 8 ayat 15 ini menegaskan
bahwa kita bukan diberi roh perbudakan lagi, tapi kita dijadikan roh yang menjadikan kita ini anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Amin. Jadi ya cuma sekedar saran, tapi Yesus benar-benar mengubah jati diri kita. Identitas diri kita berubah dari budak, dari hamba dosa, diubah menjadi anak Allah. Amin. Amin. Ya, itu harus benar-benar teratri di dalam hati kita, tertanam kuat di dalam hati kita. Kalau kita dari sini aja kita beres, kita yakin, ya kan kita takut dengan apapun juga. Amin. Ya. Nah, seorang anak ini menikmati hari ini, menikmati kehidupannya. Dia selalu menikmati hidup dia. Dia tidak pernah mencoba untuk menguasai masa depan. Menguasai masa depan itu gitu, ya kan? Jadi kayak orang dewasa ya, dia sering kali kalau kita orang dewasa dulu bisa bandingkan waktu kita anak-anak dulu, pernah nggak memikirkan masa depan kita? Besok minggu depan aku bisa makan nggak ya? Aku bisa sekolah nggak ya? Pernah nggak mikir itu waktu kita anak-anak? Tidak pernah. Yang pusing siapa? Orang tua. Ya. Orang tua ini sering kehilangan sukacita karena dia khawatir akan hari esok. Matius 6:34 dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi seorang anak ini menikmati hari ini, cukup untuk hari ini, sesok kuwi wis ana meneh jatah itu. Amin. Amin. Jangan usah khawatir. Ketika kita juga belum tahu besok ya, manusiawi kan. Tetapi langsung arahkan hati kita, kita posisikan kita benar-benar bahwa kita ini, oh ya aku ini anak. Sesuk mesti bisa dari bapakku. Sederhana itu. Amin. Gampang. Oh, hari ini kok keluargaku seperti ini ya. Oh, ini kan hari ini. Besok pasti lebih bagus lagi. Besok pasti mengalami peningkatan. Oh, aku nggak khawatir kok. Bapakku yang membentuk keluarga. Karena aku berkeluarga di dalam nama Tuhan Yesus sebagai anak. Oh, bagaimana sih pelayananku ke depan seperti apa ya? Jujur, aku juga sering mengalami kekhawatiran seperti itu. Tapi ketika kita posisikan, ya kita datang, oh ya aku ini anak ya, aku datang pada Bapak, aku percaya pelayanan itu ke depan pasti luar biasa, akan menjadi besar. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Jadi itulah anak. Karena apa? Kelimpahan sejati itu tidak bisa kita beli, tidak kita bisa bayar harganya, atau mungkin kita investasikan sekarang. Ya. Tetapi kelimpahan sejati itu harus kita alami. Satu yang kita alami. Ya. Nah, akses kelimpahan itu adalah iman dan dipimpin oleh Roh. Ya. Jadi kelimpahan kerajaan itu tidak diakses dengan ambisi kita. Ya bisa, oh aku ingin, aku punya ambisi, aku punya keinginan, aku harus mencapai ini, tidak seperti itu. Ya, Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Ya, silakan dibaca. Roma 1 ayat 17. Nah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari, jadi kebenaran Allah ini bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya apa? Digenapi apa yang jadi yang dari iman itu kan tergenapi iman itu. Ya. Jadi itu suatu bukti nyata bahwa kalau kita punya iman apa misalkan, ya kan, oh aku hidup aku diberi Tuhan, pelayananku akan melalui promosi demi promosi. Ya. Nah, karena itu bertolak dari kebenaran, ya, iman kita ini pasti akan tergenapi, termanifestasikan.
Amin. Ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Siapa hari ini orang benar? Amin. Ya. Nah, karena kita ini orang benar, kita hidup oleh iman. Kalau orang benar nggak hidup oleh iman, ya kita nggak bisa memperoleh apa yang terjadi yang kita inginkan atau kita imani itu. Ya. Karena cara kita mengakses itu dengan iman. Ya. Nah, iman ini juga akan dibantu oleh Roh Kudus, maka kita juga harus bergaul dengan Roh Kudus supaya kita peka. Ya. Nah, buahnya kan nyata ini. Ya. Kalau itu termanifestasikan, kebenaran-kebenaran apa yang kita tahu selama ini termanifestasikan, apa? Kesembuhan dimanifestasikan. Amin. Amin. Ya. Kan gini, kayak misalkan ini kita sakit, Tuhan, ini sakitku nih nggak sembuh-sembuh nih. Tapi aku percaya bahwa aku tuh sebenarnya nggak sakit. Dan aku ini anakmu, Tuhan. Engkau pasti sudah sembuhkan aku. Aku sangat terima dan termanifestasikan kesembuhan kesehatan itu dalam tubuhku hari ini. Percaya. Ya. Dan kita bisa melihat sebelum kesembuhan itu terjadi, kita sudah bisa melihat kenyataan bahwa kita ini sehat sembuh segala-galanya. Amin. Amin. Ya. Pemulihan terjadi, ya, dari situasi apapun, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, pelayanan, segala sesuatu yang masih belum terbentuk atau mengalami kemunduran, tapi kita sudah bisa melihat ada pemulihan, ada promosi, ada peningkatan, dan itu termanifestasikan, dan pada akhirnya itu akan termanifestasikan juga. Amin. Seperti itu. Penyediaan, ya, dilepaskan tepat pada waktunya. Kita percaya. Ya, ada penyediaan, ada kemakmuran, itu akan dinyatakan, dan kita percaya karena kita anak dan kita punya Bapa yang hebat. Amin. Yang menyediakan segala sesuatunya. Ya. Nah, siapa sih Bapa kita ini? Bapa kita ini Tuhan yang memberi, yang senang memberi, tapi dia tidak suka menuntut. Amin. Ayo, kamu harus menjadi seperti ini dulu, baru aku beri. Tidak seperti itu buat kita. Mau kamu seperti apa, belinya kayak apa, nakanya kayak apa, aku tetap kasih lu, minta kasih semua. Enggak, kita seperti itu. Keinginan dia terus mengasih, keinginan dia terus memberi, dan dia sediakan berlimpah-limpah. Tapi kesalahan kita, dosa kita, ya, pola pikir kita, kebiasaan buruk kita, itu yang membuat kita terhalang untuk menerima apa yang Tuhan sudah berikan. Seperti itu. Ya. Nah, karena dia ini Bapa yang baik, dia tuh senang memuaskan keinginan hati kita. Dia tuh senang, anakku senang ya, wah senang banget ya. Anakku pengen jajan ini, bisa aku kasih, aku bisa kasih. Rasanya kita senang banget, bangga sebagai bapaknya, bangga. Ya. Kalau sampai dia sudah memberi dan kita kesulitan menerima, dia sedih. Amin. Ya. Kenyamanan, alat transportasi, kemudahan hidup itu semua diberikan itu sebagai ekspresi kasihnya pada kita. Ya. Jadi paradigma kita tentang Bapa yang mungkin sudah terkontaminasi dengan Bapa di dunia ini, ayo mulai dibenahi. Wah, aku punya Bapa yang luar biasa. Ya. Dan itu saya alami dulu, ya kan? Saya pernah punya image seorang Bapak yang buruk, ya, Bapak seperti ini. Tapi ketika saya baca firman Tuhan, loh, Bapakku ini baik, Bapak yang di surga ini baik. Kalau Bapakku yang di surga baik, pasti Bapakku yang di dunia pun pasti akan ikuti Bapakku yang di surga. Aku tidak mau punya pemikiran buruk pada Bapakku. Sehingga aku waktu itu ya, waktu masih kuliah, aku telepon Pak. Waktu itu Pak ada di kota lain, Kebumen waktu itu. Saya di Jogja. Pak, aku mau ketemu, mau ngobrol. Oh iya. Ya. Saya ke Kebumen, naik bis,
Di sana ketemu sama bapak kantor, mami di rumah, aku ketemu sama bapak kantor, ya, ngobrol, ya, pemberesan. Artinya pemberesan, aku mau ini surat bapakku yang aku mau bayarkan sampai hari ini. Walaupun banyak hal-hal buruk yang dia lakukan, tapi dia soal bapakku nggak aku kenal ada bapak yang baik. Sejak itu kita nggak ada kesenjangan. Sejak itu apa ya, segala sesuatu yang dia punya aku punya gitu. Aku merasa seperti itu. Dan hubunganku dengan bapak di surga juga akhirnya beres, enak gitu. Kalau kita punya image bahwa di dunia itu buruk, kita akan terhalang untuk kita bisa menikmati, bisa mengenal bapak kita di surga. Amin. 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 Ya. Ini kesaksian ya. Soal kesaksian, jadi yang mengajar, yang pengajar mengajarkan tentang hal ini, tentang kelimpahan ini, ya, diajarkan tentang prinsip-prinsip hidup berkelimpahan di surga terjadi di dunia ini, ya. Ketika dia, ayo kita praktek, ya, praktek. Nah, itu juga harus kita praktekkan di kehidupan kita, di persekutuan kita, di gereja kita, di tempat kita, ayo praktek. Ya kan? Ketika penyembahan, ya, bayangkan satu gambaran yang nyata sampai engkau bertemu dengan Tuhan dalam penyembahanmu karena hadirat Tuhan sudah ada, dan tanyakan Tuhan apa yang mau engkau berikan untuk aku. Ya, ada dua orang. Salah satunya ini dia bercerita, bersaksi. Jadi ketika dia ketemu dan dia diperlihatkan mobil mewah BMW sekian, ya, maksudnya mobil mewah. Ya. Si pengajar ini mau menanggapi, wes oke aja karena mosok sih untuk itu. Dia ngajarkan tentang kelimpahan, tapi dia juga kurang yakin. Kan biasanya Tuhan untuk apa yang dia butuhkan. Tapi itu suatu keinginan mobil mewah lagi, ya kan? Ya. Nah, dia diperlihatkan mobil mewahnya gini seperti ini, BMW gitu. Ya. Terus selesai itu beberapa hari kemudian dia diundang sama tadi yang berdua tadi, diundang terus dibukakan laptop. Di laptop ini mobil yang Tuhan perlihatkan sama saya waktu kita sama-sama berdoa. Mobil seperti itu. Dan sekarang mobil ini ada di garasi rumah saya. Luar biasa. Terjadi. Jadi polanya ini ayo kita lakukan. Terus kemudian pengajar ini berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba dia undang dia, Bu, Ibu pasti nggak ingat saya, tapi saya ingat Ibu. Dan ingat ya waktu kita penyembahan seperti itu. Memang saya tidak ceritakan, karena saya nggak mau ditolak atau diejek. Ketika dia cerita apa yang dia lihatkan, ya, ketika itu di surga, dia dipelihara sama Tuhan, mobil juga, tapi mobil yang lebih mewah lagi, mobil Mercy atau apa, ya, benar-benar mobil mewah, dan dia simpan di hati. Terima kasih Tuhan, aku terima itu semua dan termanifestasi tadi kita. Selesai acara itu, dia pulang ke rumahnya, mobil itu sudah ada di garasi. Suaminya memberikan dia. Jadi ini anak, setiap anak seperti itu. Anak selalu membayangkan. Anak itu selalu, kalau Yusuf dulu selalu, ya Yusuf itu dulu dia kalau gambar ya, dia gambar sudah kayak orang tua, sudah kayak dewasa atau orang tua. Pinter, melukis dia, cucunya melukis. Tapi ya sebelum dia gambar, dia gerak dulu. Dia kayak jurus-jurus itu, terus dia gambar sesuai gerakannya itu. Kita bagi orang tua bangga ya, tapi lihat, oh dia besok jadi pelukis, ya kan? Saudara, ternyata hari ini dia jadi seorang koreografer besok. Begitu. Itu anak, ya, dia lakukan, dia apa yang dia bayangkan itu dia terima dan dia manifestasikan, ya, dengan ucapan syukur dan doa dengan keyakinan, dan dia berperilaku
seperti dia sudah mempunyai itu semua. Dan itulah masa depan dia. Amin. Amin. Ya, jadi Tuhan memanggil kita untuk berhenti melihat hidup dengan mata takut, mata khawatir hari ini, kondisi hari ini. Tapi melihat hidup kita itu dengan mata seorang anak gitu, yang mempunyai Bapa yang hebat, Bapa yang kasih, Bapa yang penuh kelimpahan, dan dia tahu Bapa dia itu selalu memelihara dia dan memberikan semuanya yang dia punya untuk anaknya. Amin. Amin. Jadi hidup berkelimpahan sama dengan hidup dalam hadirat Bapa. Hidup bersama dengan dia. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Ya, ayat terakhir. Yohanes 10 ayat 10. Baca. Ayo kita baca sama-sama ya. Kita ketemu? Amin. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. 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 Ya. Supaya kita ini anak-anaknya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bisa bayangkan tidak mempunyainya dalam segala kelimpahan? Bisa bayangkan tidak? Ya. Seperti perumpamaan penabur itu, ya, berkali lipat, ada 30, 60 kali lipat sampai 100 kali lipat. Yang siapa yang mau 100 kali lipat? Siapa yang mau 100 kali lipat? Saya. Ayo, gak ada, harus mantap. Mau nggak 100 kali lipat? Oh. Amin. Amin. Tahu nggak 100 kali lipat itu seperti apa? Ya, ini bisa. 100 kali lipat itu ada yang bilang mau 100%. Keuntungan 100% dari 50.000 bisa kan berapa? 60.000 loh. Jadi 100.000 loh. Terus ada juga yang kali 100. Ya. Ada juga yang kali 100. 50.000 kali 100 berapa? 5 juta. Ya. Tapi kelimpahannya seperti begini. Ya, contohnya itu 1 kali 2 berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 4 berapa? 8. 16. 32 sampai 100 kali itu, ya, yang dibilang 100 kali 4 seperti itu. Bayangin aja, berapa miliar itu. Ya. Jadi nanti kita akan bicara bagaimana sih menerima itu semua, ya kan? Nah, itu nanti ke depan, karena harusnya hari ini, tapi ini harus selesai dulu ini, harus beres dulu nih. Pola pandang, pola pikir kita sebagai anak ini harus benar-benar dibereskan. Ya, amin. Amin. Yuk, aku bersama-sama paling begini. Ini kita bersama. Yuk kita aku bersama-sama. Tuhan, ajar aku melihat hidup seperti anakmu. Hidup seperti anak. Aku memilih percaya. Bukan takut dan khawatir. Aku menerima kelimpahanmu hari ini. Sebagai anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Merdeka.